Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. Cuaca buruk di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan sebabkan pohon tumbang dan timpa bangunan. Diduga supir mengantuk, sebuah minibus terjun bebas di sebuah sungai di Kabupaten Pangkep. 5 dari 6 orang yang berada di mobil tewas. Sejumlah bangunan di Pantai Tanjung Bayang, Kota Makassar rusak dihantam ombak tinggi disertai angin kencang dan hujan deras. Kita ke informasi pertama hari ini. Angin kencang disertai hujan deras menghantam pohon dan rumah di sejumlah wilayah. Di Makassar, pohon besar menimpa rumah sehingga 3 penghuninya tewas tertimpa runtuhan bangunan. Pohon trambesi besar roboh diterjang angin kencang hingga menimpa rumah warga perumahan Puri Patene, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Akibat musibah ini, 3 penghuni rumah tewas tertimpa runtuhan bangunan serta batang pohon besar. Berbagai alat pemotong digunakan petugas untuk mengeluarkan korban. Selama 1 jam, evakuasi ketiga korban berjalan dramatis karena sulit ditembus oleh petugas. Ketiga korban yaitu Mutia, Zaki, dan Nurasia. Mutia tewas di tempat karena tertimpa runtuhan bangunan dan batang pohon besar. Sedangkan Nurasia tewas saat tiba di rumah sakit karena luka pada sekujur tubuhnya. Sementara Zaki masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Makassar. Sampai saat ini untuk Sipama Subdit Gasung sesuai dengan perintah Bapak Direk Samapta Polda Sulawesi Selatan untuk tetap siaga 1 kali 24 jam untuk membantu apabila terjadi bencana baik itu longsor ataupun banjir dan pohon tumbang. Pohon tumbang ini mengakibatkan 1 unit rumah tertimpa dan ada korban di dalamnya. Jadi ada 3 korban, 2 diantaranya meninggal dunia, satu orang masih bisa diselamatkan. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Makassar, 169 bangunan dari 10 kecamatan di Makassar terdampak cuaca buruk. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika Wilayah 4 Makassar menyampaikan imbauan waspada cuaca buruk sejak 3 Januari hingga 9 Januari 2023. Sementara itu di Maros, beberapa rumah warga rusak diterjang angin kencang. Bahkan kencangnya angin mengakibatkan pohon kapuk setinggi 20 meter berusia 30 tahun tumbang menimpa rumah dan menutup akses jalan poros Kelurahan Toroada, Kecamatan Turikali yang menghubungkan Jalan Trans Sulawesi. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Maros, angin kencang disertai hujan lebat menerjang 5 kecamatan. Tim reaksi cepat BPBD Maros berupaya melakukan evakuasi beberapa pohon tumbang yang menimpa rumah warga dan menutup akses jalan penghubung kecamatan. Merata di semua kecamatan terjadi bencana, khususnya angin kencang. Jadi sekarang kami fokusnya menghimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati. Kondisi pagi ini saja sudah masuk beberapa laporan, beberapa pohon tumbang juga yang mengenai rumah, bahkan ada jalan poros yang sekarang sementara dievakuasi karena tertutup akses ke sana tertutup. Sementara bagi warga yang rumahnya rusak menerima bantuan terpal dan makanan cepat saji. Masyarakat diminta selalu waspada cuaca buruk yang diperkirakan masih berlanjut hingga sepekan mendatang. Cuaca buruk juga menghantam Pangkep. 9 rumah di Kelurahan Jagong rusak diterjang angin kencang disertai hujan deras. Bahkan tembok 5 rumah diantaranya roboh akibat hantaman angin kencang. Kaki seorang penghuni rumah yang masih tertidur lelap terluka karena tertimpa runtuhan tembok. Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pangkep agar mendapat perawatan. Hingga kini pemilik rumah masih melakukan perbaikan seadanya agar bisa ditempati. Para korban lebih memilih tidak mengungsi. Ada 1 korban juga. Kena runtuhan tembok rumahnya. Oh, ditimpa tembok. Patah kakinya. Usai mengambil data rumah yang rusak, pemerintah setempat telah mengevakuasi puing atap rumah yang berserakan.
Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Pangkep, dan Maros. Hujan deras disertai angin kencang di Kabupaten Goa membuat belasan rumah warga rusak dan 2 rumah hancur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Angin puting beliung menerjam belasan rumah warga di Desa Janetalasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa pada Kamis pagi. Dalam rekaman terlihat angin puting beliung menyapu satu persatu rumah warga hingga membuat atap rumah berterbangan. Bahkan 2 rumah diantaranya hancur. Usai kejadian, warga terlihat bahu-membahu memperbaiki atap rumah mereka menggunakan atap seng yang masih layak. Menurut warga, angin kencang disertai hujan deras terjadi sejak Rabu hingga Kamis pagi. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Sementara tim relawan mencatat terdapat 10 kepala keluarga yang menjadi korban puting beliung. Belasan rumah yang rusak dan 2 diantaranya hancur. Kencang sekali angin tadi, Pak. Iya. Mulai dari sini, dari belakang sini mutar ke belakang. Tapi memang kencang hujannya juga. Iya, beserta hujan tadi. Kalau total di sini ada berapa banyak yang rusak? Berapa itu sekitar 13 rumah deh. Iya. Iya, sekitar 13 rumah. Ini dapat bantuan ini? Iya. Hari ini kami bawa bantuan logistik, sembako, selimut, dan air bersih buat warga yang tertimpa angin puting beliung. Dari data yang diterima berapa total korban? Kalau yang data yang kami terima ada 10 kakak, dan ternyata di lapangan itu lebih dari 10. Jumlah rumah sendiri berapa yang sudah didata? Yang terdata katanya ada 15-an. Belasan ya? Iya. Melihat kondisi rumah warga yang rusaknya seperti apa? Sangat memprihatinkan, apalagi ada lansia yang rumahnya betul-betul hancur lebur. Sejumlah relawan tampak hadir di wilayah tersebut untuk memenuhi kebutuhan para korban angin puting beliung berupa sembako, selimut, dan juga tenda. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Ya, kita ke informasi lain. Diduga sopir mengantuk, sebuah minibus terjun bebas di sebuah sungai di Kabupaten Pangkep. Sebelum terjun ke sungai, mobil terlebih dahulu menabrak pohon. Total dari 6 orang yang berada di mobil, 5 diantaranya tewas tenggelam. Sebuah mobil masuk ke dalam sungai di pinggir jalur Trans Sulawesi Kecamatan Sigeri, Kabupaten Pangkep pada Kamis pagi kemarin. Mengetahui kecelakaan tersebut, unit laka dari Polres Pangkep juga langsung mengevakuasi 6 orang yang berada di mobil. 5 orang tewas karena kehabisan oksigen di dalam air. 1 penumpang selamat dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Batara Pangkep karena tidak sadarkan diri. Diketahui satu keluarga itu menumpangi minibus dari Kabupaten Tanah Toraja menuju Kota Makassar. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara tidak menemukan bekas rem di aspal. Diduga mobil oleng karena sopir mengantuk serta menghindari lubang hingga akhirnya terjun ke sungai. Sebelum masuk ke sungai, mobil itu juga menabrak pohon yang ada di pinggiran sungai. Kemungkinan besar ini kita masih belum, karena belum dapat kita bisa minta keterangan yang ada yang 1 selamat. Kemungkinan besar sopirnya ngantuk atau menghindari lubang. Ini ada 2 kemungkinan, menghindari lubang atau mengantuk. Ya, saya tadi melihat di TKP tidak ada bekas rem, tidak ada bekas rem, hanya ada bekas tabrakan pohon. Kalau melihat bekas tabrakan pohonnya dengan kondisi seperti itu, kemudian kecepatannya cukup tinggi, cukup cepat. Ya. 5 korban tewas dievakuasi ke puskesmas terdekat dan diurus oleh pihak keluarga. Mobil yang terjun ke sungai dievakuasi oleh pihak kepolisian. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Puluhan panitia pemilihan kecamatan di Pinrang siap melaksanakan pemilihan umum secara adil dan jujur. 60 anggota panitia pemilihan kecamatan yang tersebar di 12 kecamatan telah dilantik. Puluhan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan mengucapkan sekaligus menandatangani Fakta Integritas Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang jujur dan adil di Kabupaten Pinrang. Dalam Fakta Integritas ini, panitia pemilihan kecamatan berjanji melaksanakan pemilihan umum secara adil dan jujur tanpa tekanan. Sebelum pengucapan dan tanda tangan Fakta Integritas, 60 anggota panitia pemilihan kecamatan yang tersebar di 12 kecamatan dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pinrang. Setiap kecamatan terdiri dari 5 panitia pemilihan. Mereka hasil penjaringan seleksi awal pada Desember 2022.
Kami sebagai penyelenggara hanya punya komitmen untuk bagaimana mensukseskan pemilu di Kabupaten Pindrang, khususnya di Kecamatan kalau PPK. Kalaupun persoalan tekanan-tekanan, saya kira ada batasan-batasan yang mengatur kita semua sesuai dengan undang-undang dan PKPU yang ada. Saya kira seperti itu. Artinya kalaupun ada kepentingan, apa yang kami sampaikan di Fakta Integritas, saya kira sesuai dengan regulasi yang sudah ada. Masalah percepatan sesuai jadwal karena memang di aturannya bahwa PPK ini dibentuk paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan. Jadi kita memang agak cepat ini karena ini mengantisipasi padatnya jadwal tahapan pemilu dan pemilihan di 2024. Ada pesan khusus untuk teman-teman PPK yang dilantik? Ya, buat teman-teman 12 kecamatan ini 60 PPK, kami dari KPU Kabupaten Pindrang mengucapkan selamat